Tiga remaja usia 15 dan 16 tahun ditahan karena beberapa hari lalu merusak baliho kampanye Pilkades di Kecamatan Ngasem. Hari ini, Kamis 25 Oktober 2022, orang tua tersangka dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum datang ke Polres Bojonegoro untuk mengajukan penangguhan penanganan. Menurut orang tua salah satu tersangka, Tasripin, dua dari tersangka AK dan IM sedang berjalan-jalan di Taman Kecamatan Ngasem. Sesampainya di pasar kambing setempat, mereka bertemu dengan teman mereka SM. Ketiga pelaku kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah yang menggelar Pilkades. Di tengah jalan, ketiga pelaku melemparkan batu dan merobek baliho kampanye di wilayah tersebut. Karena itu, Sahid, ketua RT di wilayah TKP, melaporkan kejadian ke kepolisian. Perwakilan LBH Buruh dan Rakyat Jawa Timur yang membantu orang tua pelaku, Agus Supriyanto, berargumen tidak mungkin para pelaku yang masih di bawah umur terlibat dalam ranah politik desa, sehingga perusakan tidak mungkin bermotif politik. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan masih di bawah nominal 2 juta rupiah. Karena itu, Agus berkomunikasi dengan pihak Polres Bojonegoro agar ketiga pelaku dibebaskan dengan basis argumen tersebut. Di Lembaga Bantuan Buruh dan Rakyat Jawa Timur yang berafiliasi dengan LBH Surabaya, kemudian berafiliasi dengan lembaga sosial lainnya, menerima pengaduan dari masyarakat yang ada di Bojonegoro. Salah satunya pengaduan yaitu ada anak di bawah umur yang hanya menyobek banner kategori pasal di 170, pasal 406 dijuntukan ke 55 secara bersama-sama karena 3 orang yang semuanya usianya di bawah 15 tahun. Sehingga dengan tuntutan pidana terhadap pasal tersebut adalah 5 tahun sekian bulan, sehingga di bawah 7 tahun ini kan harusnya tidak ditahan. Karena orang tuanya menyampaikan ditahan, maka hari ini kami menyampaikan dan berkomunikasi dengan kepolisian Bojonegoro untuk minta dibebaskan mereka. Karena tidak mungkinlah anak-anak ini masuk ke politik kekuasaan di tingkat desa. Sehingga kami berharap kepolisian Bojonegoro hari ini juga membebaskan. Kami akan sebagai lembaga bantuan hukum, lembaga sosial akan menjadi jaminan anak tersebut. Demikian juga yang diatur di undang-undang. Orang tua apabila sudah memberikan jaminan, dan kalau itu tuntutannya di atas 7 tahun, anak tersebut juga harus dibebaskan. Itu Mas, jadi kami meminta kepada kepolisian yang hari ini sedang disorot oleh masyarakat, jangan sampai ini menjadi kejadian yang keempatnya. Karena keteledoran aparat kepolisian dalam menetapkan aturan hukum yang berlaku. Nah, anak-anak mungkin iseng kan, pulang bermain dari temannya di desa satu, kemudian pulang ada banner, nah itu disobek. Nah ini kan yang sebenarnya kalau dituntut apapun perusahaan itu di bawah 2,5 juta juga dipiring ini sebenarnya. Tapi kalau dipaksakan seperti ini kan ini menjadi sorotan yang jadi presiden buruk lagi bagi Polri. Apa saran dari LBH terkait ini? Karena mungkin barangnya kan berada di bawah 2,5 juta ya. Yang ada aturan di mana ada restoratif justice. Nah, apakah itu akan ditempuh oleh LBH? Nah, itulah yang kami harapkan. Restoratif justice itu benar-benar dijalankan di semua tahapan kepolisian tingkat bawah sampai atas. Karena itu permintaan dan sudah ditetapkan oleh Pak Kapolri sendiri. Nah, harapan kami restoratif justice sehingga menutup perkara ini yang mana kerugian itu di bawah 2,5 juta, dipiring seperti sidang SIM itu kan. Selain itu, Agus menduga selama proses penyidikan dilakukan, para pelaku tidak mendapat pendampingan dari lembaga sosial maupun penasehat hukum. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Girinda Wardana mengatakan para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP. Sedangkan untuk prosedur penahanan dilakukan berdasarkan UU SPPA pasal 32 yang berisi penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Girinda melanjutkan pihak Polres masih mempertimbangkan hak-hak pelaku sebagai anak-anak sehingga mereka berusaha berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan untuk mendapatkan rekomendasi langkah selanjutnya. Mereka juga menerima ajuan penangguhan penanganan dari orang tua pelaku. Sekitar 6 hari yang lalu ada peristiwa perusakan baliho salah satu calon yang mengikuti Pilkades di salah satu desa yang melaksanakan Pilkades.
Untuk itu kami menerima laporan dari pelapor, yaitu pihak salah satu calon yang baliho atas foto yang bersangkutan dirusak. Kemudian kami terima laporannya, kami laksanakan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan, akhirnya dapat kita amankan 3 orang, dan ternyata memang benar dari 3 orang tersebut adalah anak-anak berusia 15 dan 16 tahun. Karena memang apa yang menjadi landasan kami di KUHP juga disebutkan bahwa atas peristiwa tersebut, atas perkara tersebut kami kenai pasal 170 KUHP. Kemudian terkait penahanannya memang diatur di Undang-Undang SPPA tentang perlindungan perempuan dan anak. Di pasal 32 di situ ada 2 ayat, memang anak-anak di atas 14 tahun dapat dilakukan penahanan. Kemudian dengan ancaman pasal dipidananya 7 tahun atau lebih dapat dilaksanakan penahanan. Namun di sini karena memang yang bersangkutan masih anak-anak, kita juga tidak mengesampingkan hak-hak dari para tersangka, yaitu kita tetap berkoordinasi dengan Bapas, kita mengajukan diversi, nanti akan dilaksanakan penelitian oleh Bapas dan akan mengeluarkan rekomendasi. Kami masih menunggu proses itu, sembari proses hukum berjalan, proses dari Bapas juga berjalan. Nah, saat ini merupakan hari ke-6 proses penahanan. Karena tidak ada penahanan khusus di Bojonegoro, penahanannya bagaimana itu? Baik, karena memang tidak ada rumah tahanan khusus untuk anak di wilayah Kabupaten Bojonegoro, maka untuk penempatan para tersangka yang masih anak-anak ini kami tempatkan di Rutan Polres Bojonegoro, namun tidak digabungkan dengan para tahanan dewasa. Kita tempatkan di sel khusus. Apa tanggapan Polres terhadap tuntutan dari salah satu LPH tadi agar tersangka dibebaskan hari ini juga? Terkait untuk pembebasan, karena tidak serta-merta dengan adanya permohonan, karena permohonan diajukan adalah penangguhan. Kalau untuk pembebasan, pada dasarnya perkara ini masih jalan. Perkara ini masih jalan, kemudian untuk proses penangguhan juga akan kita terima apabila ada pengajuan penangguhan dari pihak orang tua dari tersangka. Berarti bisa dijamin oleh kuasa dari orang tua tersangka? Kalau untuk penjaminan memang pengajuan penangguhan ini karena masih anak-anak, penjaminnya adalah orang tua atau wali atau dari lembaga. Nah, itu sudah memenuhi persyaratan. Namun untuk proses itu akan ada pertimbangan-pertimbangan dari penyidik terkait apa-apa saja yang menjadi batasan-batasan. Intinya bahwa diyakinkan bahwa anak-anak itu tidak akan mengulangi perbuatannya dan lain sebagainya. Karena tidak ada rutan khusus anak di Bojonegoro, saat ini para pelaku ditempatkan dalam sel khusus. Dalam kasus ini, ketiga pelaku ditahan di sel rutan Polres namun tidak dicampur dengan tahanan dewasa. Irfan Ramadan, Bojonegoro.